Apa sih hakikat perayaan Maulid Nabi? Hakikat perayaan Maulid Nabi adalah gembira, farah dengan kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya nih kecamatan apa masuk ini, Beb? Kosambi. Kosambi. Saya mau tanya orang Kosambi. Jawab yang kompak. Ini malam ada perayaan Maulid Nabi di kampung kita. Gembira atau tidak? Gembira. Seneng apa kagak? Seneng. Gembira, seneng. Saking gembiranya anak-anak dari tadi sore udah keliling. Ini malam di kampung beda dengan malam-malam lainnya, penuh dengan kegembiraan. Ibu-ibu saking gembiranya dari jam 3 udah make up, Bu. Betul apa kagak? Sampai jam 11 sudah luntur semuanya. Saking gembiranya, senang, luar biasa, saudara. Hakikat dari perayaan Maulid Nabi adalah gembira akan kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kegembiraan itu sudah diisyaratkan dalam Al-Quran. Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Apa kata Allah Ta'ala, Bapak Ibu sekalian? Allah mengatakan, qul, katakan wahai Muhammad, bifadlillah, dengan anugerah Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah. Apa yang kita lakukan dengan anugerah dan rahmat Allah? Fabidzalika falyafrahu, hendaknya umat Islam gembira dengan anugerah dan rahmatnya Allah Subhanahu. Jadi tadi di ayat Al-Quran Allah perintahkan kita untuk gembira dengan anugerah dan rahmatnya. Ada yang nanya lagi, Habib, kan kita lagi bahas Maulid Nabi. Itu perintah dalam ayat gembira dengan rahmat Allah. Apa kaitannya dengan Maulid Nabi? Habib, jangan cocok logi dong. Jangan mengait-kaitkan dong. Ayatnya jelas kok, perintah gembira dengan rahmat Allah, bukan Maulid Nabi. Kenapa diseret-seret ke Maulid Nabi? Tunggu dulu, saudara. Yang namanya memahami ayat Quran gak sesederhana itu. Di dalam metodologi penafsiran ada yang namanya tafsirul Quran bil Quran, menafsirkan satu ayat Quran dengan ayat lainnya. Artinya kadang-kadang kita gak bisa memahami satu makna ayat kecuali dengan melihat kepada ayat yang lainnya, baru paham makna ayat tersebut, saudara. Ada juga di dalam metodologi penafsiran yang disebut tafsir bil ma'thur, menafsirkan ayat Al-Quran dengan sesuatu yang datang dari hadisnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat tafsirul Quran bil Quran, sudah tadi Allah mengatakan bergembiralah dengan rahmat Allah. Ternyata Imam Suyuti di dalam kitabnya Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur meriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, bahwasanya yang dimaksud dengan rahmat Allah yang kita diperintahkan untuk gembira atasnya tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah junjungan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menyatakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah yang mengatakan Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat. Jadi di satu sisi Allah perintahkan untuk bergembira dengan rahmat. Di sisi lain Allah Ta'ala menyatakan Nabi Muhammad adalah rahmat. Kalau Allah memerintahkan kita bergembira dengan rahmat, sedangkan di ayat lain Allah menyatakan Nabi Muhammad adalah rahmat, berarti kesimpulannya Allah perintahkan kita untuk bergembira atas baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira orang Tangerang jelas atau kagak? Orang kompak, orang semangat, jelas atau kagak? Kalau begitu yang perintahkan kita untuk bergembira atas Nabi siapa? Allah. Nggak sampai di situ, saudara. Kalau kita lihat dalam hadis, tadi Allah mengatakan bergembiralah dengan rahmat Allah. Ternyata dalam hadis
Nabi itu salah satu yang diutus untuk menjelaskan makna ayat Quran, saudara. Dalam hadis Nabi mengatakan, innama ana rahmatul muhdah. Kata Nabi, aku adalah rahmat yang Allah hadiahkan buat umat manusia. Itu pernyataan Nabi, saudara. Aku adalah rahmat yang Allah hadiahkan buat umat manusia. Jadi kalau Allah perintahkan untuk bergembira atas rahmat, sedangkan Nabi menyatakan dirinya adalah rahmat, berarti artinya Allah memerintahkan kita untuk bergembira atas baginda Nabi besar Muhammad. Ya, sudah tidak? Ya, sudah tidak? Berarti yang merintahkan kita untuk bergembira atas Nabi siapa? Orang keras suaranya siapa? Siapa? Jadi saudara, jelas Allah yang perintahkan kita untuk bergembira atas Nabi Muhammad. Sedangkan kalau kita kembali ke pembahasan awal, perayaan Maulid Nabi isinya adalah kegembiraan atas lahirnya Nabi, saudara. Gembira, senang, bahagia. Maka kalau perayaan Maulid Nabi adalah bentuk kegembiraan atas Nabi, sedangkan Allah yang perintahkan kita untuk bergembira atas Nabi, berarti natijahnya, konklusinya, kesimpulannya, kita merayakan Maulid Nabi adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu. Kalau begitu jawab lagi yang kompak, terakhir jawab yang kompak semuanya. Berarti kita merayakan Maulid Nabi yang perintahkan siapa? Orang keras semua Tangerang suaranya, merayakan Maulid Nabi yang perintahkan siapa? Yang mengagungkan, merintahkan kita untuk mengagungkan Maulid Nabi siapa? Yang merintahkan kita untuk bergembira atas Nabi Muhammad siapa? Kalau sudah perintah Allah berarti baik atau buruk? Baik atau buruk? Bid'ah atau sunnah? Bid'ah atau sunnah? Mulia atau hina? Mulia atau hina? Semua angkat tangannya, takbir. Sallu ala Nabi. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, kalau kita mau bicara soal maulid, ya kita mengakui, Masya Allah, udah balapan sama kodok, sekarang balapan sama suara pesawat lagi saya. Luar biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Tadi saya begitu datang, saya bilang sama panitia, ini Masya Allah, panggung ngadep ke empang. Saya bilang, saya ceramah ngadep ke ikan mujair, berarti nih saudara. Ternyata hujan, banjir. Hujan itu rahmat Allah, berarti tanda ini kampung hari ini banyak dapat rahmat ya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Yang kedua, saudara, yang kedua, kalau kita mau akui, ya, perayaan Maulid Nabi memang adalah bentuk adatun hasanah, tradisi yang baik. Perayaan Maulid Nabi secara seremonial sebagai sebuah satu kesatuan acara, ya, kata Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki, itu merupakan adatun hasanah, tradisi yang baik. Dia bukan ibadah mahdoh, Pak, bukan murni ibadah. Beda hanya kalau ibadah mahdoh, sholat itu ibadah mahdoh. Kalau ibadah mahdoh itu udah ada aturannya, pakem, nggak boleh dirubah-rubah sedikit pun. Sholat isya berapa rakaat? 4. Oh, mumpung lagi semangat nih orang Kosambi, kita sholat isyanya 5 rakaat aja. Boleh atau enggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena sholat ibadah mahdoh. Sholat itu murni ibadah, sehingga sudah ada pakemnya, ada aturannya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat ibadah mahdoh, puasa ibadah mahdoh, haji ibadah mahdoh. Sudah nggak bisa dirubah-rubah. Beda halnya dengan Maulid Nabi. Maulid Nabi bukan ibadah mahdoh. Maulid Nabi itu bukan murni ibadah, tapi adatun hasanah, tradisi yang baik, saudara. Makanya perayaan Maulid Nabi beda-beda. Beda kampung cara ngerayainnya kadang beda. Beda daerah cara ngerayainnya beda. Di kampung sini bacanya Simtuduror, di kampung lain bacanya Diba, di daerah lain bacanya Barzanji, di daerah lain bacanya Sholaful Anam. Beda-beda, nggak ada masalah. Karena yang penting substansinya, isinya, saudara. Walaupun Maulid Nabi adalah adatun hasanah, tradisi yang baik, tapi isinya, komponennya,
yang ada di dalam perayaan Maulid Nabi isinya adalah kumpulan hal-hal yang diperintahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih kita nih begitu kumpul merayakan Maulid Nabi, ketika perayaan Maulid Nabi ada pembacaan Quran atau tidak? Ada. Pembacaan Quran itu sunnah bukan bid'ah. Nih kita kumpul nih baca kumpul Maulid Nabi, perayaan Maulid Nabi, ada zikir atau tidak? Ada. Dari tadi berapa macam zikir yang sudah dibaca, saudara? Pembacaan zikir itu sunnah bukan bid'ah. Ayat hadis yang merintahkan baca zikir banyak. Ini kita kumpul Maulid Nabi nih, ada baca sholawat nggak? Bukan ada lagi, saudara. Mungkin ribuan kali tanpa sadar di acara Maulid kita baca sholawat. Ini kita kumpul nih perayaan Maulid Nabi, ada pengajian atau tidak? Ada. Nih saya lagi ceramah nih, berarti majelis ilmu, saudara. Majelis ilmu itu sunnah atau bid'ah? Sunnah. Baca sholawat sunnah atau bid'ah? Zikir itu sunnah atau bid'ah? Sunnah. Ini kita kumpul nih perayaan Maulid Nabi, ada silaturahmi nggak? Ada. Yang tadinya nggak ketemu tetangga, bahkan nggak saling tegur sapa, gara-gara perayaan Maulid Nabi akhirnya jadi ketemu, nyambung silaturahmi. Alhamdulillah. Silaturahmi sunnah atau bid'ah? Sunnah. Ini kita kumpul nih perayaan Maulid Nabi, saudara. Saya mau tanya, ada bagi-bagi makanan nggak? Ada. It'amut ta'am. It'amut ta'am sunnah. Bagi-bagi makanan hukumnya sunnah. Berarti perayaan Maulid Nabi walaupun adalah tradisi yang baik, tapi isinya kumpulan sunnah. Baca Quran sunnah, zikir sunnah, sholawat sunnah, majlis ilmu sunnah, nyambung silaturahmi sunnah, saudara. Begitu juga it'amut ta'am, memberikan makanan sunnah. Sunnah tambah sunnah, tambah sunnah, tambah sunnah, tambah sunnah, tambah sunnah, tambah sunnah, sama dengan sun. Betul. Sunnah yang dikumpulin jadinya sunnah. Ngapa tiba-tiba jadi bid'ah, saudara? Jelas atau tidak? Sama kayak masak. Ini ada ibu-ibu nih, Bu. Ini ibu-ibu banyak yang jawab dikit, jangan-jangan sisanya kuntilanak ya. Bu, sehat, Bu? Ibu-ibu yang jawabnya semangat, saya doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, makin disayang sama suami. Tapi ibu-ibu yang ngajinya nggak khusyuk, apalagi ngobrol, apalagi main HP, saya doain suaminya kawin 3. Lanjut. Bu, tahu martabak, Bu? Martabak bikinnya pakai apa, Bu? Martabak telur. Bahannya yang pertama apa? Telur ya, Bu ya? Telur ayam atau telur bebek, bisa dua-duanya. Telur halal nggak, Bu? Halal. Pakai tepung nggak, Bu? Tepung halal nggak? Pakai daun bawang nggak, Bu? Daun bawang halal nggak? Bawang pakai, Bu? Bawang halal nggak? Pakai garam nggak, Bu? Garam halal nggak? Pakai minyak nggak, Bu, gorengnya? Minyak halal nggak? Ini martabak pakai telur halal, daun bawang halal, tepung halal, bawang halal, garam halal, minyak halal, halal tambah halal, tambah halal, tambah halal, tambah halal, tambah halal, jadinya martabak sama dengan halal. Betul apa kagak? Dari mana ceritanya halal tambah halal kan jadi haram? Gak nyambung, biar aing, saudara. Gak bisa, saudara. Bu, kalau ada kumpulan jeruk tambah jeruk, tambah jeruk, tambah jeruk, tambah jeruk, sama dengan betul. Lah ini Maulid jelas isinya kumpulan sunnah. Memang dia ada tun hasanah secara seremonial, secara keseluruhan tradisi yang baik, tapi isinya kumpulan sunnah. Kalau sunnah dikumpulkan dengan sunnah berarti sama dengan sunnah. Jelas? Makanya saya nggak habis pikir dari mana ceritanya kumpulan sunnah kok bisa berubah jadi bid'ah. Innalillahi. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah
malam hari ini kita kumpul merayakan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bentuk kegembiraan kita atas lahirnya Rasulullah. Kegembiraan seperti ini nggak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan yang kita rasakan pada malam hari ini nikmat luar biasa, tapi kenikmatan ini nggak akan berhenti sampai di sini. Kegembiraan ini akan kita petik nanti buahnya di yaumil qiyamah, saudara. Sebab kegembiraan seperti ini pernah dirasakan oleh Abu Lahab. Abu Lahab ini pamannya Nabi, Bu. Abu Lahab dapat stempel pasti masuk neraka. Tabbat yada Abi Lahab saya selanaran zata lahab. Abu Lahab dapat stempel yang namanya Abu Lahab pasti masuk neraka, tidak mungkin tidak. Tapi ternyata setelah Abu Lahab mati, di dalam Fathul Bari Bisharhi Sahihil Bukhari, setelah Abu Lahab mati, ada yang lihat Abu Lahab di dalam mimpi. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, saudara, lihat Abu Lahab dalam mimpi. Mimpi bukan sekedar mimpi, tapi mimpi yang dimuat oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya, saudara. Di dalam mimpi tersebut dilihat Abu Lahab setiap hari Senin diringankan azabnya. Bagaimana ceritanya nih Abu Lahab kok bisa diringankan azab? Abu Lahab ini musuhnya Nabi, dengan kufar Quraisy, kok bisa-bisanya Abu Lahab diringankan azab? Saudara, ternyata Abu Lahab setiap hari Senin, meskipun setiap saat dia diadab, disiksa, setiap hari Senin diringankan azabnya, saudara. Kenapa, saudara? Karena ketika Abu Lahab punya ponakan yang lahir, namanya Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah, ponakan laki-lakinya lahir, Abu Lahab gembira, Abu Lahab senang. Saking senang dan gembiranya Abu Lahab, sampai-sampai budak yang ngasih kabar informasi kelahiran daripada saudara Nabi Muhammad SAW, budak tersebut dimerdekakan oleh Abu Lahab. Saking gembiranya Abu Lahab atas kelahiran Nabi. Kegembiraan tersebut nggak dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kegembiraan tersebut Allah Subhanahu wa taala balas setiap hari Senin, sesaat sebentar diringankan adabnya Abu Lahab karena kegembiraan sesaat yang pernah dirasakan atas kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad. Maka kegembiraan ini jangan disia-siakan, saudara. Ini kegembiraan yang merasakan ketika merasakan Maulid Nabi, kegembiraan yang akan berbuah manis nanti di hari kiamat. Maka kalau kita bisa merasakan kegembiraan yang dapat pahala, jangan mencari-cari kegembiraan yang bisa dapat dosa. Kegembiraan yang dapat pahala ada kok. Ngapain cari-cari kegembiraan yang dapat dosa? Kegembiraan yang bisa bikin kita masuk surga ada kok. Ngapain cari-cari kegembiraan yang bisa bikin kita masuk neraka? Betul atau tidak? Mohon maaf Pak Bu, banyak orang yang demi gembira seneng rela dosa, berani masuk neraka. Itu orang-orang yang main ke diskotik, ngedugem di diskotik. Anda pikir apa yang dia cari? Kegembiraan, mau happy. Orang-orang yang mabok, yang pakai narkoba, Anda pikir apa yang dia mau cari? Mau cari happy, kegembiraan. Mereka yang ngeganja, nyimeng, yang nyimeng-nyimeng ngeganja itu, saudara, kalau ditanya kenapa kamu ngeganja, saya pengen fly, pengen happy, nyari kegembiraan, berani dapat dosa demi gembira. Termasuk yang pacaran-pacaran. Mudah-mudahan barokah Maulid Nabi ini yang punya pacar semuanya putus. Mulai panik sebenarnya, saudara. Nah, tapi kalau yang niat nikah langsung nggak pakai pacaran-pacaran, saya doain lancar rumah tangganya barokah. Amin ya Rabbal. Kalau pacaran gembira luar biasa, saking gembiranya. Kalau kata orang Betawi nih, ibu saya orang Betawi, Tulen, Alatas Petamburan. Katanya orang Betawi bilang kalau udah orang pacaran saking gembiranya, mohon maaf, teh kucing rasa coklat Bu. Saking gembiranya. Orang lagi pacaran saking gembiranya, dunia milik kita berdua, yang lain ngontrak. Betul apa kagak? Rela dosa demi nyari gembira. Berapa banyak orang yang rela bahagia demi rela masuk neraka demi nyari kegembiraan. Ya Allah, mau ngapain nyari kegembiraan yang dosa kalau ada kegembiraan yang berpahala, saudara?
Mau ngapain? Nyari happy yang bikin masuk neraka. Kalau ada happy yang bikin kita masuk surga. Apa happy yang bikin kita masuk surga? Ini yang kita rasain di malam salah satunya. Jawab yang jujur. Malam hari ini masyarakat Kosambi merayakan Maulid Nabi, gembira atau tidak? Gembira. Ya Nabi salam Alaika. Ya Rasul salam Alaika. Ya Habib salam alaika salawat Alaika. Anta syamsun anta Badrun. anta nurun fawqa nuri anta iksirun anta misbahus sudur Allah ya Nabi Salam alaika. Rasulullah Rasul. salam Alaika. ya Habib salam Alaika. salawatullah. Alaika. Jawab yang jujur, solawatan kayak gitu gembira nggak? Gembira. Seneng? Senang. Adem? Adem. Alhamdulillah. Kalau bisa dapat kegembiraan yang dapat pahala, ngapain cari gembira yang dapat dosa? Anda merasakan kegembiraan-kegembiraan melalui cara yang dosa, cara maksiat, hanya akan jadi kegembiraan sesaat, tapi besok akan jadi penyesalan selama-lamanya. Hanya akan jadi senyuman sesaat, tapi besok akan jadi tangisan di hari kiamat, saudara. Hanya akan jadi kebahagiaan sebentar, tapi besok akan jadi penyesalan yang tidak ada hentinya. Tapi kegembiraan yang kita rasakan kalau dasar ketaatan, dasar cinta kepada Nabi, kegembiraan pada malam hari ini insya Allah akan bersambung dengan kegembiraan besok di hari kiamat. Kita berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ayo kalau begitu jawab yang kompak semuanya. Masyarakat Kosambi siap gembira yang berpahala? Siap. Siap jauhkan kegembiraan yang dosa? Siap. Siap gembira yang bisa bikin masuk surga? Siap. Siap menjauhkan kegembiraan yang bikin masuk neraka? Siap terus bergembira untuk Rasulullah? Semua angkat tangannya, takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Yang kedua, saudara, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saudara, kemarin di akhir Agustus sempat terjadi kekacauan luar biasa di negeri kita, saudara. Itu di Jakarta bakar-bakaran, Pak. Pos-pos polisi dibakar, halte-halte dibakar, sampai pintu-pintu tol dibakar, saudara. Sampai sekarang saya di Jakarta masuk pintu tol di daerah Seripi susah, masih direnovasi. Gara-gara pintu-pintu tol dibakar, saudara. Luar biasa. Saya pikir cuma Jakarta yang bakar-bakaran begitu, nggak taunya Bandung juga nyala. Surabaya, gedung Cagar Budaya, gedung Gerahadi dibakar. Di Makassar, gedung DPRD dibakar. Kacau negeri kita. Nyawa berjatuhan. Afan Kurniawan, driver ojol dilindes sama mobil Brimob Polda Metro, saudara. Belum lagi nyawa-nyawa berjatuhan yang lain. Saya mau tanya, jawab yang jujur. Melihat bangsa kita kacau seperti itu, sedih atau tidak? Sedih. Khawatir atau tidak? Khawatir. Prihatin atau tidak? Prihatin. Kita prihatin, saudara. Kita sedih. Kita nggak mau bangsa ini kacau. Indonesia terlalu mahal untuk dirusak, saudara. Betul? Betul. Indonesia terlalu indah untuk diacak-acak, saudara. Betul? Betul. Tapi juga kita mesti sadar, itu kerusuhan-kerusuhan yang terjadi. Kenapa bisa terjadi? Itu ibarat asap, kerusuhan-kerusuhan itu, saudara. Asap timbul karena ada Api. api. Kalau ada api maka akan ada asap. Kenapa ada asap? Karena ada api.
Jadi jangan cuma pusing untuk menenangkan kerusuhan, sibuk juga menyelesaikan apinya, akar masalahnya. Kalau cuma hanya sibuk bagaimana caranya kerusuhan adem, tapi akar masalahnya apinya dibiarkan, saudara, ibarat orang sibuk niupin asap, tapi apinya sumbernya dibiarkan. Satu titik asap hilang, itu sumber api akan merembet, membakar tempat lainnya, asapnya akan makin banyak, saudara. Betul? Begitu juga kalau satu kerusuhan saat ini diademkan, tapi sumber akar masalahnya nggak diselesaikan, hati-hati, itu potensi besok bisa pecah lagi, saudara. Memang sumber masalahnya apa, Beb? Di antara akar masalah rakyat kita bisa marah, umat bisa marah, salah satunya karena banyak pejabat-pejabat yang tidak berakhlak, saudara. Betul? Rakyat bagaimana sama DPR kemarin? Akhirnya ada tuntutan supaya DPR dibubarkan. Ada satu pejabat petinggi DPR, dia mengatakan itu setolol-tololnya tolol, rakyat ditolol-tololin, saudara. Akhirnya rakyat marah. Apa yang terjadi? Itu rumah pejabat yang ngomong tolol-tolol dijarah sama rakyat, diambil akhirnya ijazahnya. Ijazahnya banyak 6-nya, saudara. Rakyat ditolol-tololin, ijazahnya banyak 6. Saya nggak membenarkan penjarahan, enggak. Penjarahan hukumnya haram. Penjarahan hukumnya apa? Haram. Haram karena Anda mengambil apa yang bukan hak Anda, itu penjarahan, saudara. Nggak boleh kita menjarah. Saya aktivis, tapi saya nggak setuju dengan penjarahan. Begitu juga saya bukan lagi setuju dengan perusakan fasilitas publik, enggak. Itu fasilitas publik yang dirusak, pos-pos, halte, saudara. Begitu juga pintu-pintu tol, itu dibangun pakai duit rakyat, saudara, bukan pakai duit pejabat. Kalau dirusak, yang rugi siapa? Rakyat. Rakyat. Akhirnya dibangun lagi pakai duit rakyat lagi, proyek lagi, korupsi lagi urusannya, saudara. Betul atau tidak? Saya juga nggak setuju dengan perusakan fasilitas publik, tapi kita juga mesti mikir jauh. Ini akar masalahnya apa? Kok bisa sampai seperti ini? Kerusuhan apa penyebabnya? Karena ada pejabat yang nggak berakhlak. Kemarin di bulan Agustus orang lagi banyak susah, pengangguran banyak, yang di PHK banyak, pajak tinggi, rakyat bayar beli macam-macam serba mahal. Betul atau tidak? Begitu rakyat lagi susah, anggota DPR selesai sidang joget-joget, saudara. Dia nggak ada kepekaan, menjoget-joget di atas penderitaan rakyat, saudara. Padahal itu anggota DPR, kursi yang dia pakai buat duduk dibeli pakai duit rakyat. AC yang dia nyalakan di gedung DPR supaya dia adem, listriknya pakai duit rakyat. Gedung DPR dibangun pakai duit rakyat, termasuk anggota DPR digaji pakai duit rakyat. Jangan menyakiti rakyat. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Mesti peka dong. Masya Allah. Belum lagi masalah korupsi. Masalah korupsi ini masalah akhlak juga, saudara. Orang kalau punya akhlak amanah nggak bakal berani korupsi. Makanya termasuk masalah korupsi luar biasa, sampai duit haji dikorupsi, Pak, Bu. Duit haji lo gile. Ini mudah-mudahan semua yang di sini bisa haji, insya Allah. Tahu nggak jumroh akobah, lontar jumroh? Kalau lagi haji itu biasa dengan lemparin setan, tahu kan? Itu kan ada setan di dalam itu. Itu setan di lontar jumroh, begitu dengar duit haji dikorupsi, geleng-geleng kepala, Pak. Kata setannya, wah gila, duit haji dikorupsi, lebih setan dari gue ini, katanya. Duit haji dikorupsi, saudara, luar biasa. Gimana rakyatnya marah? Belum lagi korupsi-korupsi yang lain. Dan masih banyak berbagai masalah di negeri kita. Ini akar masalah yang harus diselesaikan, saudara. Bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Cara menyelesaikannya, ulama bersama umat harus menjalankan fungsinya di dalam bernegara. Bagaimana ulama bersama umat fungsinya dalam bernegara, Habib? Fungsi ulama bersama umat di dalam negara. Ulama bersama umat bukan musuh pemerintah. Ulama bersama umat bukan musuh pemerintah, tapi bukan juga penjilat pemerintah, saudara. Tetap baik-baik. Ulama bersama umat bukan musuh pemerintah, tapi ulama bersama umat juga bukan penjilat pemerintah, saudara. Betul? Betul? Lantas bagaimana tugas ulama bersama umat? Kalau ada program pemerintah yang baik, yang positif, yang bermaslahat buat rakyat, dukung, support, taat.
Allah sendiri yang mengatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kata Allah Ta'ala, taat sama Allah, taat sama Rasul. Yang ketiga, taat sama ulil amri. Siapa ulil amri? Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya menjelaskan, di antara makna ulil amri yang dikatakan oleh para ulama adalah mereka para penguasa yang diberikan amanat buat mengurus rakyat. Saudara, kalau ada sesuatu yang baik dari mereka, taat. Itu tugas ulama bersama umat. Tapi kalau ada yang zalim, ada yang menyimpang, ada yang merugikan rakyat, apalagi melanggar syariat, ulama bersama umat wajib amar ma'ruf nahi munkar. Jangan diam. Kalau ulama bersama umatnya diam, nanti kezaliman itu dianggap normal, saudara. Kalau ulama bersama umat mendiamkan kezaliman, penyimpangan, itu akan lama-lama dianggap normal, dianggap biasa. Kalau itu sudah dianggap normal, dianggap biasa, bahaya. Yang akan hancur rakyat, yang akan hancur negara. Saya kasih contoh, saudara. Bagaimana kalau ada program pemerintah yang baik, yang bagus, kita taat, kita dukung. Saya kasih contoh. Kemarin Bapak Prabowo Subianto, mudah-mudahan Presiden Prabowo Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Kenapa saya doakan beliau di mana-mana? Karena menurut konstitusi, kalau sampai ada apa-apa dengan presiden, otomatis yang naik jadi presiden wakilnya, saudara. Wah, kalau wakilnya naik jadi presiden, oh liar aing. Mudah-mudahan Pak Prabowo panjang umur, sehat walafiat. Amin. Ya Rabbal. Jangan sampai wakilnya yang naik, bahaya, saudara. Kemarin begitu terjadi kekacauan, akhirnya dia melakukan evaluasi. Begitu presiden melakukan evaluasi, saudara, akhirnya apa yang terjadi? Banyak menteri-menteri yang bermasalah, yang diwarisi dari rezim Jokowi sebelumnya diganti sama Prabowo. Termasuk menteri yang suka narikin pajak, menteri yang diduga terlibat judi online, termasuk menteri yang jenderal, mantan kepala BIN. Ini dicopot-copotin sama presiden. Saya mau tanya, presiden mencopot menteri-menteri yang bermasalah, bagus atau tidak? Bagus. Mudah-mudahan sisa-sisa menteri yang bermasalah dicopot-copotin semuanya, insyaallah. Amin ya Rabbal. Nah, sampai di situ presiden, saudara, kemarin ingin melakukan reformasi Polri. Itu diantara yang presiden canangkan, ingin melakukan reformasi Polri karena polisi ini banyak masalah. Bagaimana nggak banyak masalah? 6 syuhada di KM 50 dibunuh, dibantai, difitnah, sampai sekarang belum selesai masalahnya, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Belum lagi urusan kanjuruan yang dianggap belum mendapatkan keadilan, belum lagi masalah-masalah lainnya. Polisi kita banyak masalah. Presiden mau melakukan reformasi, bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Bagus, saudara. Nggak sampai di situ. Presiden mau lawan mafia, mau lawan koruptor, bagus atau tidak? Dukung atau jangan? Kita dukung, saudara. Kalau ada hal-hal yang bagus kita dukung. Tapi kalau ada hal-hal yang nggak bagus, yang menyimpang, yang tidak pas, kritik, jangan diam. Contoh kemarin, ketika saudara Presiden pidato di PBB, kita bangga, wah 10 tahun Presiden Indonesia sebelumnya nggak pidato di PBB, sekarang baru pidato lagi, alhamdulillah. Tapi sayangnya ketika beliau pidato soal Palestina, beliau menyarankan solusi 2 negara. Apa itu solusi 2 negara? Kata beliau, kalau Israel mengakui Palestina, Indonesia akan mengakui Israel. Itu pernyataan Presiden, saudara. Ini kita sayangkan. Kenapa? Karena Israel itu penjajah. Yang namanya penjajah itu bukan untuk diakui, penjajah itu mestinya diusir. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Penjajah mesti diusir, saudara. Sebelum tahun 48 nggak ada yang namanya penjajah Israel, negara Israel. Tapi 48 dengan bantuan Inggris, dia datang, direbut tanah Palestina, dia dirikan negara Israel, saudara. Itu namanya penjajahan. Dan itu yang dilawan oleh para pejuang-pejuang Palestina. Di antaranya Hamas melakukan perjuangan melawan penjajah. Tapi kok sekarang tahu-tahu disuruh bagi 2, disuruh ngakuin penjajah? Nggak bisa, saudara. Saya kasih analogi. Kalau bapak ibu punya rumah, rumahnya tahu-tahu didudukin sama rampok. Rampok ngambil 3/4 rumah bapak ibu. Tahu-tahu bapak ibu cuma bisa tinggal di 1/4 sisa rumahnya.
Setiap hari itu rampok yang menguasai 3/4 rumah bapak ibu. Setiap hari ganggu bapak, ganggu ibu, ganggu anaknya, bahkan anak bapak ibu dibunuh perampok tersebut, saudara. Lalu apa yang terjadi? Itu penjajah setiap hari lakukan gangguan. Bapak ibu berusaha ngelawan supaya merebut rumah itu. Tahu-tahu ada lurah datang. Mengatakan apa lurah? Mengatakan, udah supaya jangan ribut. Begini, rumahnya bagi 2 aja. Jangan ribut. Bapak sama perampok rumahnya bagi 2. Saya mau tanya, ngawur atau tidak? Ngawur atau tidak? Perampok itu harusnya diusir atau dibagi 2? Usir. Ditangkap atau dibagi 2? Tangkap. Israel itu penjajah, pembunuh, teroris. Harusnya presidennya ditangkap, bukan malah diakui, saudara. Betul? Betul? Mudah-mudahan Palestina merdeka, insya Allah. Israel hancur. Amin ya Rabbal. Makanya ayo, kalau mau negeri ini baik, ulama bersama umat harus menjalankan fungsinya dalam bernegara. Apa fungsinya dalam bernegara? Kalau ada hal-hal yang baik dari pemerintah, kita dukung. Tapi kalau ada hal-hal yang nggak baik, ingatkan, tegur, amar ma'ruf nahi munkar. Ayo sama-sama semuanya siap bersatu. Siap. Siap rapatkan barisan. Siap. Siap jaga persatuan. Siap. Siap jaga Indonesia. Siap. Semua angkat tangannya, takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Ayo sama-sama kita baca sholawat sebagai penutup. Mudah-mudahan barakat sholawat. Yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, semua yang hadir berkah Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan barakat sholawat, mudah-mudahan negeri kita dijaga oleh Allah, mudah-mudahan Palestina merdeka, Israel hancur, amin ya Rabbal. Ayo semua sholawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ashghil
بشرها فأولى ولدنا وبني على شيخنا ومعلمينا وطلبتنا والدتنا دنيانا فلا إله اليوم الآخرة. takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Insyaallah mudah-mudahan hujan jadi hujan rahmat insyaallah. Jadi obat buat yang sakit mudah-mudahan insyaallah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina wala minna wala ma'ana shaqiyyan wala mahruma. Allahumma ihdina bihudaq waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Wa ila khususan al-walid Abdurrahman wa Syarif. والدنا ووالدكم وامواتنا وامواتكم واموات المسلمين جميعا. اللهم يتغشاهم برحمة المغفرة والى حضرة النبي بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.